المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul karamin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan dan juga diberikan umur panjang ya. Hari ini kita masih bisa bertemu bersilaturahim bermuzakarah bersama di majelis ilmu ini. Majelis yang insyaallah penuh berkah. Kita mulai pengajian rutin kita dengan bacaan Alkitab seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita dan dikaruniai dalam walafiat, keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, ilmu yang bermanfaat, maslahat di dunia dan akhirat. Kita doakan juga kepada keluarga kita yang sedang dalam kondisi kesulitan, Allah mudahkan segala urusannya, yang sedang dalam sakit Allah segera sembuhkan dan juga lengkap penyakitnya. Ala diniyah wa ala kullina dan salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa syai'illahi lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat subuh, kita lanjutkan Kitabul Aqdiyati bab terkait dengan peradilan ya, dan juga terkait dengan penyelesaian sengketa. Kalau yang kemarin prinsipnya penyelesaian sengketa itu harus didasarkan kepada prinsip-prinsip keadilan, kemudian disepakati para pihak jika itu terkait dengan masalah keperdataan. Tetapi jika masalah pidana sekalipun seandainya itu belum masuk kepada peradilan, masih ada kesempatan untuk melakukan pertobatan atau setidaknya penyelesaian di luar peradilan. Ada mekanisme yang sudah diatur di dalam Islam, mekanisme al-hakam dengan arbitrase, kemudian dengan musyawarah, dengan penyelesaian yang memang litigasi istilahnya yang di luar peradilan. Dan sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi ad-darain. Wa yusawi baina al-khasmaini fi thalathati asya' fil majlisi wal lafzi wal ahdi. Wa yusawi dan menyamakan, jadi memperlakukan sama baina al-khasmaini antara dua pihak yang bersengketa fi thalathati asya' dalam tiga hal. Fil majlisi dalam posisi tempat duduknya, wal lafzi dan kesempatan untuk klarifikasi lisannya, wal ahdi dan juga penjelasan maksud dibaliknya. La syakka, tidak ada keraguan, anna mansibal hukmi mawdu'un lil adli, bahwa kedudukan peradilan atau orang yang memegang hukum mawdu'un lil adli, diletakkan untuk kepentingan keadilan. Wa mailul qadhi, dan
kecondongan qadhi, kecondongan hakim kepada salah satunya andalika di dalam proses menegakkan hukum. Jurun itu tindakan melacurkan diri, wa zulmun dan tindakan kezaliman. Falihada karena itulah yusawi baina al-khasmaini. Si qadhi tadi harus mendudukkan posisi yang sama baina al-khasmaini antara dua pihak yang bersengketa. Jadi ketika qadhi atau arbitrer atau orang yang mau menyelesaikan masalah di antara dua pihak yang bersengketa, si pengambil jalan keadilan ini nggak boleh langsung mutus tanpa mendengar dari kedua pihak. Kedua pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan penjelasan. Tidak boleh hanya mendengar salah satu pihak atau salah satu pihak diberikan kesempatan yang lebih dibanding yang lain, atau nggak pakai mendengarkan tapi kemudian menetapkan sesuai dengan persepsinya sendiri. Falihada yusawi bainal khasmaini ma'a ma dzakarahu asy-syaikh fi ad-dukhuli 'alaihi wa fil qiyami lahuma. Memperlakukan sama di antara dua pihak yang bersengketa sebagaimana disebutkan oleh mu'allif fi ad-dukhuli 'alaihi, dalam memberikan kesempatan untuk menghadap, wa fil qiyami lahuma, di dalam mengurusi keduanya. Wa kadza fil majlisi, demikian juga posisinya juga diupayakan setara. Tidak boleh yang satu karena mungkin yang bersengketa itu camat, yang satu warganya, jadi duduknya juga dibedakan. Fala yuqarribu ahadahuma aktsar min al-akhar, maka enggak boleh yang satu mendekatkan dibanding dengan yang lain, atau wala yaqrabu ahadahuma, dan tidak boleh dekat salah satunya aktsar lebih min al-akhar. Termasuk soal posisi tempat duduk, enggak boleh mengesahkan adanya pemihakan, yang satu didekatkan, yang satu agak dijauhkan. Ba'da an yusawi bainahuma fi jawab as-salam, setelah memperlakukan sama, kalau misalnya yang satu memberi salam ya sama dijawab, yang satu ya memberi salam, yang satu disalamin ya yang satu juga disalamin. Jangan sampai yang satu disalamin yang satu melengos gitu, atau pura-pura ngobrol sehingga nggak sempat ketemu dan papasan. Fa'in salaman ajabahuma ma'an, apabila dia mengucapkan salam kedua pihak yang bersengketa, ya dijawab dua-duanya. Nah, tapi kemudian fa'in salam ahaduhuma, apabila salah satunya yang salam, qala al-ash'ab yuksiru hatta yusalimal akhar fayujibuhuma, ya yasbir, ya nggak langsung dijawab sampai yang satunya juga salam. Qala ar-Rafi'i wa qad yatawaqqafu fi hadha 'inda tulil fasli fa innahu yamna'u bil jawaban. Ini dijelaskan secara rinci, yang ujungnya adalah memperlakukan sama dan setara antara dua pihak yang bersengketa, sehingga tidak ada kesan kecenderungan si hakim atau si pemutus kepada salah satunya, termasuk juga gestur dan juga bahasa tubuh. Kalau urusan hati mungkin selalu ada ya, nggak bisa dicegah. Tetapi kalau itu diekspresikan di dalam putusan, diekspresikan di dalam bahasa verbal, maka itu nanti akan mengesankan ketidakadilan, sehingga seadil-adilnya kita memutus ketika sudah ada indikasi ketidakadilan, maka bisa menyebabkan ketidakterimaan
salah satu pihak. Karena dari sisi verbalnya sudah terlihat tidak adil. Nah, ini juga pelajaran sebenarnya bagi kita ketika menyelesaikan masalah urusan anak berebut sepeda motor misalnya. Mungkin juga, sangat mungkin ya, di dalam keseharian kita ini tidak jarang kita bertindak sebagai hakim atau qadhi ketika ada masalah-masalah yang butuh penyelesaian oleh kita. Kan nggak semua lempeng-lempeng aja. Kalau ada dua, satu selesai. Tetapi kalau ada satu kemudian diperebutkan dua, kan mau nggak mau juga harus memilih. Dalam kondisi yang seperti itu, kita dituntut untuk menyelesaikan problem yang terjadi. Jika itu terkait dengan para pihak, maka harus dipastikan penyelesaiannya seadil-adilnya. Keadilan itu dibangun mulai dari mana? Ya mulai dari pikiran, kemudian menjelma menjadi bahasa tubuh, menjadi tindakan, sampai kemudian keputusan. Kalau dari awal kita sudah memiliki kecenderungan kepada salah satu pihak, akan sangat kelihatan. Nah, dalam kitab ini diatur jangan sampai kita mengekspresikan satu aktivitas, termasuk aktivitas bahasa tubuh yang menunjukkan kecenderungan pemihakan kepada salah satu di antaranya. Bahkan sampai tempat duduk pun perlu diatur. Yang berikutnya kode etik lagi. Wala yajuzu an yaqbala hadiyatan min ahli amalihi. Wala yajuzu, dan enggak boleh an yaqbala hadiyatan, menerima hadiah min ahli amalihi, dari aktivitas yang menjadi kompetensi kita. Kita mau mutus kemudian salah satunya bawa kue tart misalnya, ya sekalipun alasannya untuk kepentingan peringatan ulang tahun, tapi kalau itu berasal dari pihak berperkara, maka diduga kuat itu akan mempengaruhi sikap dan atau putusannya nanti. Jadi kalau orang yang panitia lelang, ya nggak boleh terima sesuatu dari peserta lelang gitu. Sekalipun mungkin nggak ada kaitannya, kelihatannya nggak ada kaitannya, tetapi kalau ada momentumnya, pas lagi proses tender atau lagi proses lelang, maka pemberian dari peserta lelang itu diduga kuat itu pemberian yang bertujuan untuk membelokkan atau mempengaruhi putusan di dalam pekerjaan yang sedang ditugaskan. Makanya wala yajuzu, dan tidak boleh ayam bala hadiyatan, menerima hadiah min ahli amali. La syakka, tidak ada keraguan, anna risyata, sesungguhnya suap, haramun itu haram, li'annaha, karena sesungguhnya ar-risyah min qabilil akli bil batil, termasuk kategori makan harta secara batil. Wa qad nahallahu anhu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya. Wa hiya, dan risyah itu sifatul yahud, masuk kategori sifat yang menjadi karakternya orang Yahudi. Nah, makanya kalau bisnis sama Zionis, bisnis sama Yahudi itu pokoknya menghalalkan segala cara, mulai dari yang paling halus sampai yang paling kasar. Jadi lobby dikenalkan lobby Yahudi gitu kan. Pokoknya itu dicari siapa pemegang kebijakan tertingginya. Kalau perlu mengubah undang-undang, ya diubah undang-undangnya. Kalau perlu ubah aturannya, ya
opini publik dengan apa yang dikenal sebagai propaganda itu dengan biaya sangat besar itu juga dilakukan. Jadi disebutkan bahwa sifatul Yahud. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rasyiyya wal murtasyiyya fil hukmi. Laknat Allah Subhanahu wa taala ar-rasyiyya, orang yang memberikan suap, wal murtasyiyya, dan orang yang menerima suap, fil hukmi, di dalam urusan hukum. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa shahahahu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan dan sahih. Walau Ibnu Majah, dan redaksi dari Imam Ibnu Majah, la'natullahi 'ala ar-rashi wal murtashi, laknat Allah atas orang yang menyuap dan orang yang disuap. Wa amal hadiyatu fal aula sabdu babiha. Adapun hadiah ini kenapa dilarang? Untuk menutup pintu potensi terjadinya riswah. Hadiahnya halal, suapnya haram. Tetapi kalau hadiah yang bisa masuk pada pintu suap, maka hadiah itu terlarang. Nah ini tidak nyuap kok, ini hadiah. Nah, hadiah sebagai salah satu mekanisme pemberian untuk membangun keakraban dan juga keintiman pertemanan serta persaudaraan itu disunahkan, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tahadau tahabau, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya akan muncul rasa mahabbah, rasa saling mencintai. Jadi kalau bapak-bapak tiba-tiba pulang bawa hadiah untuk istrinya, itu nambah cinta. Ini yang agak berat ya bapak-bapak ya. Bukan malas memberikan hadiah, malas beliinnya. Malas muter kemana, apa yang mau dibeliin gitu. Bukan pelit, tapi malas gak ngerti kemana apa yang mau dibeliin. Males juga belok, habis dari kantor terus belok, muter gitu. Pengalaman. Udah jelas kita yang dari luar, kemudian istri di rumah, kemudian yang sebenarnya dia itu juga istri, pesan makanan itu kan kita yang lagi di jalan, mestinya kita yang belok ya, belok memberikan, bawain oleh-oleh buat istri, kan mestinya begitu. Tapi kita balik gitu, betul ya Bu ya. Tapi kita pura-pura iseng aja, nah pesan apa gitu kan. Pesan ini dulu, enggak biasanya. Begitu pesan ini, aduh ini macet nih belok nih, bubut aja ya. Macet ini belok sih. Emang begitu bapak-bapak itu ya. Udah tahu padahal dalilnya tahabau, saling memberi hadiah, saya akan muncul rasa saling kasih sayang. Jadi semakin menyebabkan keakraban. Nggak mesti urusan keluarga, dengan orang lain pun begitu. Kita dapat sesuatu yang mungkin nggak material, menurut kita juga nggak material gitu, tapi begitu dengan pemberian akan menyebabkan hubungan yang lebih dekat secara emosional. Dan ini dianjurkan sebagai bagian dari upaya mendekatkan kekerabatan, mendekatkan persaudaraan. Apalagi yang sudah terikat persaudaraan dan juga pertemanan. Akan tetapi kalau hadiah itu diberikan kepada orang yang sedang berperkara atau yang sedang punya urusannya, maka ini dicegah agar tidak terjebak pada pemberian yang masuk kategori riswah atau suap.
Ini di dalam teori hukum Islam dikenal sebagai sabdu dzari'ah, melarang sesuatu yang hukum asalnya halal tapi dikhawatirkan nanti akan menyebabkan terjadinya sesuatu yang haram. Jadi melarang sesuatu yang hukum asalnya adalah halal dia. Tapi jika itu dilakukan punya potensi terjebak kepada sesuatu perilaku yang diharamkan. Jadi bawa hadiah kepada hakim. Ternyata hakim ini nanti yang akan mutus perkara adik misalnya, atau perkara kolega, atau perkara kita, gitu. Perkara si pemberinya. Berarti pemberian itu tidak karena ketulusan, tetapi diduga kuat karena hendak mempengaruhi keputusan. Atau kalau toh tidak ditujukan seperti itu, maka diduga kuat pemberian itu akan mempengaruhi si hakim untuk cenderung memberikan pembelaan. Setidaknya nggak enak. Udah beri itu, mestinya cukup 10, ya udah dihukum 6 tahun aja gitu. Nggak enak. Waduh, ini lagi berbuka, jangan-jangan nanti kalau dihukum tinggi nanti diumumin di media membantu ini gitu. Jadi karena itulah benar ya, di dalam undang-undang kita juga diatur ada yang namanya pasal gratifikasi. Pasal gratifikasi. Gratifikasi itu hukum asalnya boleh, dan di dalam aturan juga nggak semuanya dilarang. Gratifikasi itu aturannya adalah dilaporkan. Nah, khusus bagi pejabat dilaporkan. Tapi jenis-jenisnya ya diberikan pembatasan. Kalau hadiahnya kue tart ulang tahun harga 250.000 misalnya, itu ya begitu dilaporkan udah basi. Makanya saking hati-hatinya kalau petugas KPK yang dulu awal-awal itu kemana-mana nggak mau disiapin minum oleh tamunya, bukan karena nggak menghormati proses pertamuan, tapi untuk kehati-hatian. Itu mungkin pertimbangannya. Tapi ya kadang lebih juga gitu, kadang lebih. Tapi mungkin ya itu bagian dari upaya menjaga integritas, kemudian menjaga konflik interest ya, agar tidak memiliki beban, nggak mau juga dijemput pakai mobil Pemda misalnya kalau di daerah, khawatirnya nanti begitu dijemput kemudian diservis pakai mobil bagus, ternyata ada temuannya di sana. Begitu ada temuan, kemudian akan ada rasa berat. Nah, ini kemarin udah menservis saya, menjemput saya pakai mobil bagus, kemudian menyiapkan hotel dan lain sebagainya. Itu pasti akan berdampak pada suasana kebatinan di dalam proses pengambilan keputusan. Tapi prinsipnya kalau hadiah diberikan kepada seseorang yang sudah menjadi kebiasaan, jadi ini setiap waktu ya begitu ketemu kasih hadiah tanpa harus urusan publik dengan dia, tanpa pertimbangan karena dia menjabat. Sebelum menjabat ini sudah friend nih, ya, misalnya sudah teman, udah saling memberi, udah biasa gitu. Apakah kemudian dengan menjabat menghalangi
kebiasaan dan juga patutan. Nah, termasuk ketika ada acara keluarga misalnya, acara sunatan atau acara pernikahan, sebelum menjabat ya biasa ngasih angpau, dan angpaunya nggak ditarget sih, nggak dibuka, nggak ditandain juga, ngasih angpau. Begitu jadi pejabat, ya kalau mau ngasih angpau ya boleh aja sebagai hubungan kemanusiaannya, tapi ya yang wajar, gitu, kira-kira begitu, wajar. Jangan begitu jadi pejabat karena ini posisinya strategis nih, ini udah dikasih yang lebih banyak, akhirnya bisa dimaknai ini ijon, ngasih duluan biar nanti dikasih proyek lebih banyak, gitu. Itu yang nggak boleh. Karena itu di dalam aturannya kalau nggak salah ada batasan maksimal di KPK-nya itu. Nah itu semata untuk kepentingan menjaga agar relasi sosial tetap terbangun, tetapi potensi untuk membelokkan putusan hanya karena hadiah ini bisa tercegah. Jadi kalau di dalam fikih prinsipnya hadiah itu sangat dianjurkan karena itu bagian dari mekanisme untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan juga mahabbah. Tapi kalau hadiah itu diberikan karena ada relasi terkait dengan sengketa, terkait dengan keputusan yang harus diambil oleh si penerima hadiah, maka hadiah itu terlarang karena potensial membelokkan keputusan yang bisa jadi kemudian mengarah kepada suap yang terlarang. Tsumma in kana lil muhdi khusumah fil hali haruma qabulu hadiyatihi fi mahalli wilayatihi wa in kana lahu 'adatun bil hadiyati li shadaqatin aw qarabah. Nah ini wa kadza la yaqbal hadiyah man lam takun lahu 'adah qabla al wilayah. Nah ini ada hadiah yang biasa diberikan, ya namanya biasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau hadiah itu diberikan sekalipun sebelumnya biasa, tetapi pada saat dia mau memberikan hadiah itu ada hubungan struktural kekuasaan yang akan mempengaruhi keputusannya, maka hadiah itu terlarang. Ingkana lil muhdi khusumah, apabila orang yang akan memberikan hadiah itu ada konflik fil hari dalam satu waktu, haruma maka haram qabulu hadiyatihi menerima hadiah darinya fi mahalli wilayatihi dalam domain kekuasaan di mana urusan itu sedang berjalan. Wa in kana lahu 'adatun bil hadiah, sekalipun sudah biasa menerima hadiah li shadaqatin karena hubungan pertemanan au qarabatin atau hubungan kekerabatan. Wa kadza, dan demikian juga layak baru hadiah, enggak nerima hadiah man lam takun lahu 'adatun, dari seseorang atau seseorang yang enggak ada kebiasaan sebelumnya. Jadi sebelumnya ini enggak pernah kasih hadiah, kok tiba-tiba kasih hadiah, ini siapa ya? Begitu dilihat register perkara, oh dia ternyata sedang masukin perkara di peradilan. Begitu lihat register lelang, oh ternyata dia daftar lelang. Begitu dilihat register, oh ternyata daftar bidin promosi jabatan. Nah, maka itu terlarang. Wa illam takun lahu hukumah. Qala Rasulullah SAW, hadaya al-ummali hulul, hadiah bagi para amil, untuk para amil itu masuk kategori tindakan koruptif. Misalnya begini, ada, ini kenapa disebutkan amil, ini kayak pegawai pajak lah, desainnya itu.
agak sedikit beda dengan amil di masjid duduk di belakang gitu kan. Tapi kalau pegawai pajak atau umal dulu itu kan proaktif dia. Pegawai pajak sekarang kenapa strategis dan rawan koruptif? Karena dia punya kekuasaan. Pertama kekuasaan menghitung, ya kan? Karena basis pembayaran pajak itu menghitung sendiri. Si wajib pajak itu menghitung berapa kamu. Jadi lebih pengakuan lah ya. Kamu yang kayaknya berapa ya? Nah begitu ada kecurigaan atau dianggap nggak wajar, si petugas pajak misalnya dia mengasistensi, kemudian melakukan pemeriksaan hingga kemudian penentuan ini pajak Anda. Nah, kalau petugas pajak ini nggak jujur, ini sangat punya potensi untuk nego. Ini mestinya kamu pajaknya 100 miliar ini. Ya udahlah, bayar aja mungkin minimal 10 miliar. Nanti saya 5 miliar. Jadi kan masih untung berapa itu? 85 miliar. Sangat potensial seperti itu. Ya sekalipun petugas pajak terus melakukan perbaikan-perbaikan, pimpinannya melakukan perbaikan sistem yang kemudian karena berbasis digital nantinya sehingga potensi terjadi moral hazard seperti itu bisa dikurangi. Nah, pada zaman Rasulullah SAW beliau mewanti-wanti kepada petugas zakat, umal. Jangan sampai ngambil dari orang yang nggak berhak atau nggak berkewajiban membayar zakat, kamu ambil, kemudian kamu ambil secara lebih, atau kamu ambil yang bukan hak. Sangat mungkin nanti terjadi niatnya baik si muzakinya. Daripada saya datang ke masjid karena petugasnya datang ke rumah, udahlah ini uang terima kasih gitu. Maka itu nggak dibolehkan karena amil memang tugasnya untuk itu. Amil itu tugasnya untuk mengambil zakat dan mengadministrasikan serta mengelola dan mendistribusi dari muzaki kepada mustahiknya. Kalau hadiah itu diberikan atas pekerjaannya, maka itu kategori tindakan koruptif gitu. Hadaya al-ummali hululun, hadiah dari orang untuk pekerja, untuk amil itu hulul. Karena itulah Sayyidina Umar juga pernah menyita, bahkan Rasulullah juga pernah mengingatkan kepada salah satu sahabat yang ditugaskan sebagai amil. Dan amilnya pada saat zaman sahabat ya, saat zaman Nabi ya jujur-jujur. Begitu ditanya, gimana hasil pengumpulan zakatnya? Ya ini dapat sekian. Dan kok masih ada selisih? Ini seseorang setelah bayar tuntas saya dikasih hadiahnya. Nah, setelah itu pasca penghitungan distribusi ada bagian amil. Setelah yang hadiah ini diambil bukan untukmu, dimasukkan di baitul mal. Jadi hadiah yang awalnya tadi untuk si pengambil
zakat secara personal sebagai bagian dari hadiah di luar zakatnya ini tidak diberikan oleh Nabi kepada si amil, tetapi diambil untuk kepentingan Baitul Mal. Sementara amil ada bagiannya sendiri. Amil ada bagiannya sendiri. Kemudian rawahu al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu wa fi as-sahihaini bi ma'nahu wa lafdhu ma balul amilin nab'athuhu fa yaqulu hadha lakum wa hadha uhdiya li alla jalasa fi baiti abihi wa ummihi walladhi nafsi bi yadihi walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi la ya'ti bi syai'in illa jaa'a yawmal qiyamati yahmiluhu ala raqabatihi in kana ba'iran lahu ruqun aw baqaratan lahu khuwarun aw syatan tay'aru thumma rafa'a yadayhi hatta ra'ayna afratai ibtaihi ala al-ballaltu salatan. Nah ini di dalam riwayat yang sahih redaksinya begini, ma balul amili, bagaimana urusan amil ini? Nab'athuhu, saya utus untuk mengambil zakat. Fayaqula, kemudian hadir mereport. Nah, ini report nih, yang diutus ini jujur. Hadza lakum, katanya. Hadza lakum. Ini hasil pungutan zakatnya. Ini saya berikan. Wahada, yang ini uhdiyali, saya diberi hadiah untukku. Kemudian kita lihatkan, hala jalasa fi baiti abihi wa ummihi. Tunggu dulu, hadiah dengan hadiah. Kalau seandainya kamu gak bertugas, kemudian kamu tidur di rumah sama keluargamu, sama bapakmu, sama ibumu, apakah kamu akan diberikan hadiah seperti ini? Ya enggak. Berarti kamu diberi hadiah karena sebagai amil. Beda halnya kalau kita lagi tidur-tiduran di rumah, kemudian diantar sarapan. Bukan karena kita ngaji nih. Tidur-tiduran lagi tidur-tiduran di rumah. Makanya itu pada saat amil ini ditugaskan oleh Nabi untuk memungut zakat, kemudian balik, mana hasilnya? Ini hasil pungutan zakat. Nah yang ini saya dapat hadiah ya Rasulullah. Rasulullah, konteksnya kamu diberi hadiah itu, kamu kan diberi hadiah karena kamu sebagai amil. Kecuali kamu diberikan hadiah pas tidur-tiduran di rumah. Anda jalasa fi baiti abihi wa ummihi. Apakah ketika kamu duduk di rumah bersama bercengkerama keluargamu, kemudian dia juga masih memberikan hadiah? Nah, kira-kira begitu. Enggak. Kalau enggak, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah. Nah ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad di tangannya, la ya'ti bi syai'in illa jaa'a yaumal qiyamati yahmiluhu ala raqabatihi. La ya'ti, tidak datang bi syai'in dengan sesuatu kecuali illa jaa'a yaumal qiyamah, kecuali nanti datang di hari kiamat, yahmiluhu ala raqabatihi, akan menjadikan itu beban di lehernya. Kalau dikasih kambing ya kambingnya itu yang beban dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Wa idza kana hadza fil ummali fal qadi aula. Kalau ini hadis bercerita tentang hal ihwal amil zakat, begini aja dilarang, apalagi kalau terkait dengan hakim, terkait dengan qadhi.
maka lebih utama untuk terlarang untuk nggak boleh menerima hadiah. Gitu. Memang agak samar nih, karena di satu sisi hadiah itu dianjurkan, tapi kalau hadiah itu mempengaruhi keputusan, maka itu terlarang. Jadi hadiah disunahkan, riswah diharamkan. Nah, hadiah punya hubungan kedekatan, riswah punya potensi pembelokan. Sekarang menggunakan instrumen hadiah tujuannya belokin, atau tujuannya ya tetap memberi hadiah. Tujuannya memberi hadiah, tujuannya untuk membangun kedekatan, tapi dampak yang ditimbulkan bisa membelokkan, maka itu terlarang. Karena itu di dalam hukum Islam ini yang diperhatikan bukan aspek material sematanya, tetapi dampak yang ditimbulkan itu juga dipertimbangkan. Kalau kita ibadah sholat itu disunahkan. Kalau sholat sunnah mutlak, kalau sholat wajib, ya wajib hukumnya. Kita ambil contoh sholat zuhur wajib. Tapi kalau sholat zuhur tujuannya, ini sudah jelas tujuannya untuk biar disayang orang tua, atau biar yang riak, tujuannya biar dikatain alim, dan kesehariannya ya nggak sholat, kesehariannya nggak sholat, maka ya nggak diterima. Tujuannya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari sisi motivasi, dari sisi tujuan. Terus yang berikutnya, melakukan sholat tujuannya baik, niatnya baik, tapi dampak yang ditimbulkan tidak baik. Apa misalnya? Sholat kemudian ngeblok jalan, sholat di tengah jalan, kan sholatnya bagus kan, tujuannya bagus, tapi mengganggu jalan, nanti bisa ketabrak dia, atau bisa menyebabkan orang celaka juga. Tiba-tiba ngerem mendadak, nggak ada tanda-tanda apa-apa, tiba-tiba sholat aja di tengah jalan sendiri lagi. Sholat gelar sajadah di tengah jalan gitu. Sekalipun niatnya bagus, tapi karena dampak yang ditimbulkan bisa nggak bagus, menjadi terlarang gitu, menjadi terlarang. Nah, beda halnya kalau misalnya sholat di tengah jalan karena ada sebab, masjidnya nggak muat, kemudian sampai melimpah, kemudian jalan ditutup, dikoordinasikan dengan aparat, diberikan rambu-rambu, ya itu beda lagi urusannya. Karena ada hajah syariah di situ, ada kebutuhan syar'i, toh juga nggak setiap hari gitu. Tapi kalau ngebloknya itu tadi nggak terkoordinasi, kemudian aktivitas sholat yang dia lakukan berdampak, berdampak kepada keburukan, maka itu terlarang. Sholatnya sih enggak masalah, bahkan sholat bagian dari kewajiban. Tapi kalau sholatnya menyebabkan masalah keselamatan orang lain dan lain sebagainya, maka itu juga terlarang. Ya kayak kita ngaji kan baik, tapi kalau niatnya ganggu orang, kan ada orang itu biar tetangga sebelah gak betah nih, terus pokoknya ngaji aja sepanjang waktu. Ngajinya baik, tapi karena niatnya buruk menjadi gak bagus. Niatnya bisa baik, ngaji niatnya baik, niatnya gak ada sama sekali terpikir ganggu orang, gak ada. Tetapi kalau dampaknya mengganggu orang, yang menjadi gak boleh, kira-kira begitu.
Tapi ya atas dasar keumuman. Tapi kalau umumnya dekat masjid itu ya ngaji gitu kan, pakai speaker umumnya gitu. Kalau orang yang dekat masjid kemudian kedengaran keberisikan azan, kemudian protes, ya yang salah bukan masjidnya gitu kan. Yang salah kesiapan telinganya untuk mendengarkan gitu. Sama dengan pada saat memilih rumah di sebelah rel kereta, ya kan? Di sebelah rel kereta, ya kita yang harus menyesuaikan gitu. Ritme jam berapa kereta lewat, kan nggak mungkin kemudian di stop. Jam tidur ini, anak saya lagi sakit, kamu lewat aja. Ada sesuatu yang nature gitu kan. Namanya masjid ya untuk sholat, untuk rame-rame gitu. Cuma ya diatur untuk kepentingan apa? Kepentingan tertib. Nah di dalam Islam itu ada sebelum perbuatan diatur, saat perbuatan diatur, motivasi perbuatan diatur, dampaknya juga diatur. Contoh lain misalnya soal sedekah. Kalau sedekah tujuannya biar dipuji, dia bisa rontok itu pahalanya. Tapi mungkin manfaat sosialnya kan tetap, berarti dia tetap dapat manfaat sosialnya, nggak dapat manfaat hubungan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau niatnya baik, sedekahnya banyak, menyebabkan orang terjepit-jepit karena antrian nggak diatur, atau menyebabkan kecelakaan karena membantu orang di pinggir jalan raya. Ketika ada orang minta, kemudian kita berhenti, kemudian mau ngasih, ternyata tabrakan di belakang, atau menyebabkan kemacetan. Nah itu juga terlarang karena dampaknya nggak bagus. Bukan berarti kalau ada nanti Pemda misalnya melarang sumbangan di pinggir jalan misalnya, bukan berarti Pemda ini melarang perbuatan baik. Bukan berarti begitu. Kemudian kita dilarang sholat di jalan, bukan berarti Pemdanya ini melarang ibadah. Kan kepotong itu. Mengatur ketertiban agar ibadah dapat terlaksana dengan baik sehingga tercegah dampak negatif. Nah, urutannya begitu. Nggak boleh dipenggal. Apalagi zaman medsos nih, misalnya Pemkot melarang sholat. Nggak taunya ini ada aktivitas sholat di tengah jalan, tapi dipotong nih, divideoin. Begitu ada orang sholat, Satpol PP meminggirkan. Ini Pemkot melarang orang ibadah. Ibadah di tempat yang tidak semestinya, tapi dipotong nih. Jadi misalnya ada ibadah di rumah tertentu yang enggak memperoleh izin dan memang enggak semestinya itu untuk kepentingan ibadah, mengganggu tetangganya, kemudian lapor, kemudian dilakukan verifikasi, oh benar nih aturannya nggak boleh nih, karena apa? Mengganggu ketertiban. Begitu dikeluar larangan, yang muncul Pemkot melarang ibadah masyarakatnya. Jadi nggak boleh dipenggal. Wa yajtanibul qada'a fi asyrati mawadi, dan si qadhi menghindari putusan fi asyrati mawadi di dalam 10 kondisi. Yang pertama indal ghadabi, ketika lagi marah nggak boleh putus. Jadi misalnya dia lagi meminta penjelasan, nggak mau menjelaskan, misalnya mendalami masalah yang dianggap penting
dari para pihaknya, tapi nggak keluar motor aja semarah sampai emosi. Nah, pada saat emosi nggak boleh putus karena punya potensi untuk berbuat tidak adil. Wa indal ju'i, nah demikian juga kalau bapak ibu lagi memutuskan konflik sama anaknya misalnya, ini marah kemudian langsung diusir keputusannya. Nah, nggak boleh mengambil keputusan saat marah. Wa indal ju'i, dan ketika lapar juga nggak boleh. Karena biasanya orang lapar itu nggak konsentrasinya makan aja. Wal atasi, dan haus, wa syiddatis sahari wal husni, terlalu ngantuk, misalnya begadang semalam dia bola atau main badminton gitu kan, ngantuk, nggak boleh pas ngantuk. Wal husni, dan lagi sedih, misalnya habis ditinggal mati istrinya, kemudian lagi mau putus sengketa perceraian, mungkin lagi sentimental, lagi emosional, nggak boleh. Wal farahil mufrid, dan orang yang lagi bahagia banget, mabuk payah misalnya, disetujui lamarannya misalnya. Wa indal maradi, dan ketika kondisi sakit. Wa mudafa'atil akhbatsaini, dan lagi nahan kencing, nahan buang yang besar. Wa ghalabatin nu'asi, itu tadi syiddatil harri wal bardi. Nah, ini kondisi-kondisi sebenarnya kondisi-kondisi yang menunjukkan situasi si pengambil keputusan ini tidak konsentrasi penuh terkait dengan putusannya. Bisa tadi itu karena ngantuk, karena marah, karena lapar, karena sedih dan lain sebagainya. Ini lebih bersifat etis ya. Layak di al-hakimu bainafnaini wa huwa ghadban. Layak di tidak mengambil keputusan al-hakimu, siapa al-hakim, bainafnaini, di antara dua orang yang berselisih, wa huwa ghadban, sementara dia sedang dalam situasi marah. Rawahu Asy-Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wala yas'alu al-mudda'a alaihi illa ba'da kamalid da'wah. Wala yas'alu, dan tidak bertanya al-mudda'a alaihi, kepada orang yang didakwa, illa ba'da kamalid da'wah, kecuali setelah sempurnanya dakwaan. Jangan kayak dokter begitu datang langsung ditanya, apa masalahmu? Apa masalahmu? Loh, saya diundang di sini ini mau diadili, kok nanya apa masalahmu? Kan kalau dokter kan begitu datang, sakit apa gitu. Kalau yang sakit orang Madura marah itu, saya kesini udah antri, bayar bapak, masa saya juga yang jawab? Masa saya juga yang jawab? Saya yang punya masalah, masa saya juga yang jawab? Kalau saya yang jawab dan saya tahu, ngapain saya datang ke dokter sini, Pak? Sakit apa? Nah, di dalam proses peradilan, si mudda'a alaihi ini nggak ditanya, nggak didalami sebelum disampaikan dakwaannya dulu. Jadi saudara hadir di sini sehat-sehat, Anda didakwa ABC, ada masalah yang dugaan kepada Anda. Misalnya lagi mem-BAP seseorang misalnya, ini kan kalau di kantor itu ada bagian kepegawaian atau bagian penegakan kode etik. Begitu ada laporan, terus dipanggil orang yang dilaporkan itu, setelah itu disampaikan, nggak bisa duduk kemudian ditanya-tanya sebelum jelas masalahnya. Jadi harus jelas dulu, ini ada aduan, ini ada dakwaan, ini ada tuntutan seperti ini, ada laporan bahwa kamu jam sekian seperti ini, jam seperti ini. Nah, gimana?
pembelaan saudara. Itu urusannya. Idza jalasa al-khasmani baina yaday al-qadi falahu an yasquta hatta yatakallama. Idza jalasa apabila duduk al-khasmani dua orang yang bersengketa baina yaday al-qadi di antara di depannya qadi, falahu maka bagi qadi an yasquta untuk diam dulu hatta yatakallama sampai keduanya memberikan penjelasan. Walahu dan bagi qadi ayyaqula untuk berkata liyatakallama mudda'i minhuma, silakan ngomong salah satu di antara kalian atau keduanya. Wala yuhalifu illa ba'da su'alihi al-mudda'i, dan enggak keluarin sumpah sebelum ada pertanyaan dan juga penjelasan. Enggak boleh tiba-tiba sumpah Pak saya enggak, sumpah Pak saya enggak, tanpa ada penjelasan secara lebih detail apa, bagaimana, siapa, kapan, dimananya. Wala tuqbalu syahadatu illa mimman sabatat adalatuhu. Wala tuqbalu dan tidak diterima asyhadatu persaksian illa kecuali mimman dari orang sabatat yang tepat ada yang tetap adalatuhu keadilannya. Begitu panggil para pihak, setelah itu ketika membutuhkan saksi-saksi maka harus dilihat soal kredibilitas saksinya. Gak setiap orang itu bisa didengar dan diterima persaksiannya. Bisa jadi orang yang bersengketa mendatangkan saksi, tetapi hakim bisa menilai apakah saksi yang didatangkan itu layak untuk diterima persaksiannya atau tidak. Dan tidak bisa atau tidak layak diterima persaksian seseorang kecuali dikenal dia adil. Kecuali dikenal dengan adil. Al-adalatu fi syahadati, keadilan di dalam persaksian. Mu'tabaratun itu sangat diperhatikan, dianggap binasil Qur'ani al-azim, disebutkan di dalam nas Al-Qur'an. Wa sifatuha nanti insyaallah, dan sifat-sifat keadilan saksi itu dijelaskan berikutnya. Fa idza syahida inda qadhi syuhudun, apabila ada persaksian di depan qadhi banyak saksi. Fa in arafa fisqahum radda syahadatahu, apabila si qadhi tadi mengetahui kefasikannya dan ketidakadilannya, radda syahadatahu, maka dia bisa menolak persaksiannya. Walam yahtajja ila bahthin, dan tidak menjadikan hujah untuk pembahasan lebih lanjut. Wa in arafa adalatuhum qabla syahadatihim wala hajata ila at-ta'dil, sekalipun dia mengetahui sifat keadilannya sebelum persaksian, tapi pas saat persaksian dia nggak adil, maka bisa ditolak. Wa ashidu dzawai adli minkum, dan persaksikan, jadikan saksi siapa dzawai adli minkum, orang yang memiliki sifat keadilan di antara kalian. Nah, salah satu sifat atau diduga nggak adil itu misalnya musuh menjadi saksi untuk musuhnya. Makanya di sini disebutkan wala tuqbalu, dan tidak diterima syahadatu aduwin, persaksian musuh ala aduwihi, untuk kepentingan musuhnya. Misalnya ini lagi bertikai, yang menjadi saksi anaknya orang yang lagi bertikai di sini. Nah, itu nggak boleh. Jadi ini kan berarti anaknya musuh, ya jadi musuh pasti punya kecenderungan untuk membela bapaknya gitu. Apalagi ini udah jelas konflik permusuhan nih, dua tetangga misalnya. Nggak boleh untuk peristiwa yang si A sama B lagi konflik, untuk peristiwanya A yang jadi saksi B
pasti akan memberatkan. Karena apa? Karena untuk kepentingan penguatan di dalam konfliknya. Kalau itu yang menjadi saksi, maka saksinya ditolak. Wa syahadatu walidin li waladihi, dan demikian juga tidak bisa diterima persaksian ayah untuk anaknya, wala waladin li walidihi, dan tidak juga anak untuk orang tuanya. Makanya di dalam proses peradilan itu, kalau ada hakim misalnya atau jaksa mengajukan anak untuk jadi saksi, anaknya punya hak untuk menolak, punya hak ingkar, hak untuk nggak memberi penjelasan. Itu ada aturannya. Cuma belakangan itu kayaknya beberapa kali terjadi anak menjadi saksi untuk orang tuanya atau sebaliknya. Sebenarnya itu punya hak ingkar, jadi hak untuk tidak mau karena hubungan emosional tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya nanti izin jadi mau ke Surabaya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada 3 pertanyaan. Saya ada 1 dan ada 2 titipan pertanyaan. Yang pertama mengenai penegakan hukum tadi, mengenai penegakan keadilan. Kondisi saat ini banyak terlihat di satu kaum atau di negara kita, pelanggaran hukum dan tindak keadilan itu tumpul ke atas dan ke bawah. Lalu terlihat dilakukan masif, dan sepertinya semakin lama orang sudah terbiasa dipertontonkan seperti itu. Lalu mereka yang punya kebijakan, yang punya otoritas, yang bisa menegakkan hukum, sepertinya tidak berdaya, diam, bisu seperti itu. Nah, hal ini seberapa besar dampaknya buat masyarakat suatu kaum? Karena memang keterbatasan untuk mendapatkan keadilan, dan ini terus berlanjut. Semua kan ingin berharap ke depannya lebih baik. Nah, ini buat kita dampaknya seperti apa? Yang kedua, titipan pertanyaan di sini minta penjelasan mengenai sujud tilawah. Apakah itu sujud tilawah, dan bagaimana ketika mengambil keputusan salah mengambil keputusan? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Bapak yang lain ada? Ibu-ibu? Apa? Udah nggak ada. Ya, yang pertama memang problem hukum ya, upaya untuk mendukung keadilan, kemudian mengkritisi kalau terjadi pembelokan dari prinsip-prinsip keadilan itu menjadi tugas yang tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari mana ya? Dimulai dari yang paling kecil di antara kita. Nasihat soal berbuat adil itu terus ditekankan bahkan di dalam keseharian kita kan. Di dalam setiap khutbah juga nggak pernah lepas dari nasihat soal keadilan. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi bil adl. Apa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Itu terus dibacakan. Dan Rasulullah SAW juga terus mengingatkan soal spirit dan juga semangat keadilan itu. Dan pemimpin
pemimpin yang adil itu memiliki kedudukan yang sangat utama, tapi punya potensi untuk terjebak dan juga tergelincir kepada ketidakadilan. Khawatirnya kalau kita hanya mengeksplor dan juga mengeksploitasi kerawanan dan ketidakadilan sehingga kita menjauhi, akhirnya yang mengisi adalah orang-orang yang al-jur wa zalim gitu. Karena posisi qadhi, posisi penegak keadilan, posisi ulil amri itu sangat strategis untuk ngurusin publik. Di tangannya urusan kesejahteraan, urusan keadilan. Jika itu ditunaikan secara baik, maka akan mengantarkan dia memperoleh derajat tertingginya, bahkan masuk kelompok top elit, jadi kelompok 7 yang elit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, bahkan al-imamul adil. Jadi sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok orang yuzilluhumullahu yang Allah akan berikan naungan yawma la zilla illa zilluh, pada suatu hari saat tidak ada satu naungan pun kecuali naungan Allah. Dan siapa itu? Yang pertama imamun adil, penguasa yang adil, qadhi yang adil, ayah yang adil gitu. Nah, keadilan ini memperoleh privilege ya. Tapi kemudian power terkerak. Begitu imam punya kekuasaan yang menumpuk tanpa kontrol, cenderung untuk belok. Karena apa? Karena di dalam diri ini ada akal, ada nafsu. Begitu nggak terkontrol dengan akal, dengan ilmu, kemudian dengan mau'izah, dengan cara mengingatkan, maka akan cenderung kepada nafsu ini. Nah, kalau nafsu cenderung ngajak kepada keburukan, gitu. Untuk kepentingan kesenangan, untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan, untuk memperluas pengaruh dan lain sebagainya. Nature-nya seperti itu. Kenapa kekuasaan hukum termasuknya adalah cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas, sekarang ke atas, membangun relasi untuk memperkokoh kekuasaan. Karena itu penting untuk terus diingatkan. Tapi jangan salah juga, banyak hakim, banyak qadhi, banyak ulil amri di dalam tasawufnya yang bagus untuk kepentingan kemaslahatan. Cuma bad news is good news, kira-kira gitu ya. Umumnya penegakan hukum itu untuk keadilan. Kalau hakim memutuskan yang bagus dan adil, itu kan udah biasa gitu. Udah biasa. Tapi begitu belok, nah ini baru berita. Kalau hakim memutus sesuai dengan kaidah-kaidah putusan atas dasar keadilan, ini biasa karena sudah tugasnya. Begitu belok pasti rame, kan gitu kan? Pasti rame. Kalau beloknya banyak, ramenya juga banyak. Gitu. Jangankan belok banyak, belok sedikit aja, karena dia ada deviasi pasti rame karena membedai sesuatu yang ajek gitu. Pasti akan disorot. Polisi tugasnya menjaga ketertiban. Tugas-tugas menjaga ketertiban bagi polisi yang sudah banyak dilakukan itu ya memang kewajibannya, kira-kira begitu. Tetapi begitu polisi mencuri, itu akan jadi berita. Sekalipun jumlahnya nggak banyak. Kayak kiai nyampaikan pengajian, itu ya biasa. Kiai mencontohkan kebaikan, ya biasa. Kiai mencontohkan kesederhanaan, ya memang kesehariannya.
Tapi begitu ada kiai flexing, jadi berita, kan gitu kan? Meskipun 1-2 kan gitu, karena belok dari kebiasaannya, maka kemudian menjadi berita. Makanya ya tugas kita terus koreksi, mengingatkan, dan Rasulullah juga terus mengingatkan, bahkan di dalam ayat Al-Quran wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu, dan jangan sampai menjerumuskan kebencian kamu kepada komunitas itu untuk gak adil. Mending menyerahkan kepada orang begitu, tidak kamu aja putus, daripada nanti saya nggak adil nih, saya udah marah bedek gitu misalnya gitu kan. Udah. Yang kedua apa tadi? Sujud tilawah. Oh, sujud tilawah. Ya, sujud tilawah dibaca pada saat ada ya ayat sajadah, ayat yang tertentu, ayat-ayat tertentu biasanya kalau di dalam mushaf Al-Quran itu ditandai dengan sajadah. Kemudian kita disunnahkan untuk sujud, baik saat kita ngaji biasa maupun saat baca di dalam sholatnya. Tapi kalau dalam sholat pas jamaah misalnya, ya harus dikasih tahu dulu. Kalau nggak dikasih tahu, apalagi jamaahnya banyak gitu, di tengah-tengah kemudian kita sujud tilawah, kemudian makmum yang belakang rukuk, taunya Allah Akbar kan rukuk selesai setelah baca gitu kan. Ternyata kok berdiri kok lanjut nih sholat apa ini, bid'ah ini, sangat sesat ini. Jadi harus dibaca. Jadi bacaannya ada bacaan yang pendek, bacaan yang panjang. Sajadah wajiyah tadi apa itu sajadah wajiyah itu khalaqahu syaqqa sam'ahu wa syarahu bihawlihi wa quwwatihi. Sajadah wajiyah tadi khalaqahu syaqqa sam'ahu wa syarahu bihawlihi wa quwwatihi. Itu bacaan, kalau nggak sujud bisa diganti bacaan tasbih. Boleh nggak? Boleh. Ayat sajadah, kemudian kita baca tasbih. Kemudian kalau kita sujud, baca sujud karena bacaan, makanya dinamain sujud tilawah. Ayatnya ayat sajadah, ayat yang biasanya bercerita soal ibadah, kemudian soal keagungan Allah, kemudian kita bersujud sebagai manifestasi dari pengagungan atas Allah dan juga apa yang diceritakan di dalam ayat Al-Quran tersebut. Atau ada perintah wasjudu, kemudian subhanallah atau kemudian kita sujud. Nah, sujudnya itu ya karena syai'un arid, sesuatu yang datang, ada sebab gitu. Kalau sholat tiba-tiba sujud tanpa ada sebab, ya nggak boleh. Kalau belum waktunya sujud, misalnya begitu kita bacaan tengah bacaan surah, kemudian kita selingi sujud, kemudian bangun lagi tanpa ada sebab ayat sajadah, ya nggak boleh, bisa batal. Ada tambahan sujud di dalam sholat, yaitu sujud tilawah, karena syai'un aridun, karena sesuatu yang datang baru, ada ilatnya, maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Hamdan katsiran wa katsiran ya rabbana lakal